Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah aula kampus ternama di Jakarta, suasana sore itu berubah tegang. Ratusan mahasiswa memenuhi ruangan besar yang biasanya penuh tawa dan diskusi ringan. Di depan, berdiri dua sosok yang akan menjadi pusat perhatian semua mata, seorang pendeta tua berumur sekitar 50-an tahun, mengenakan jubah putih ungu yang berkilau lembut di bawah cahaya lampu, dan di hadapannya seorang mahasiswi berhijab sederhana bernama Nadia, dikenal di kampus karena kecerdasannya dan keberaniannya dalam berdiskusi lintas iman. Tema debat hari itu, Yesus, Tuhan atau manusia. Pendeta Markus tersenyum ramah, namun sorot matanya tajam seperti sedang menembus keyakinan lawan bicaranya. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka debat, "Saudari dan saudara sekalian, Yesus Kristus bukan sekadar manusia biasa. Ia adalah firman yang menjadi daging. Ia adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia." Riuh tepuk tangan dari beberapa mahasiswa Kristen terdengar, menambah suasana semakin panas. Nadia menghela napas pelan, menatap pendeta itu dengan tatapan tenang namun penuh wibawa. "Bapak Pendeta," katanya lembut tapi tegas, "jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam kitab Injil sendiri Yesus berdoa dan bersujud kepada Tuhan? Apakah Tuhan bisa berdoa kepada Tuhan?" Suara gemuruh dari penonton terdengar, beberapa bersorak mendukung, beberapa terdiam menahan napas. Pendeta Markus sedikit terguncang, namun tetap tersenyum, mencoba menjaga wibawanya. "Doa Yesus," jawab Pendeta Markus, "adalah bentuk kerendahan hatinya sebagai manusia. Ia merendahkan diri untuk menunjukkan teladan bagi umat manusia." Namun Nadia tak mundur, matanya berkilat seperti bara yang tak bisa padam. "Tapi, Bapak, apakah Tuhan bisa merasa lapar, haus, dan tidur? Bukankah sifat Tuhan adalah tidak lemah, tidak butuh makan, dan tidak mengantuk?" Suasana semakin panas, bahkan moderator mulai terlihat gelisah. Pendeta Markus terdiam sejenak, jari-jarinya menggenggam salib di dadanya. Ia mencoba menjawab, namun kalimatnya terhenti di tenggorokan. Beberapa mahasiswa mulai berbisik-bisik, sebagian mengangguk pelan seolah setuju dengan logika mahasiswi muda itu. Di sudut ruangan, beberapa dosen pengamat memperhatikan dengan penuh minat, menyadari bahwa perdebatan ini bukan sekadar tentang teologi, ini tentang benturan keyakinan, kecerdasan, dan keberanian. Dan di tengah ketegangan yang hampir bisa dirasakan seperti gelombang panas di udara, Nadia menatap langsung ke arah penonton dan berkata dengan suara yang tenang namun menusuk, "Mungkin kebenaran bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling tulus mencari makna sejati tentang Tuhan." Ruangan hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada seruan, hanya keheningan yang menggantung, seolah semua sedang menimbang, apakah mereka baru saja menyaksikan debat, atau kebangkitan kesadaran baru di antara keyakinan yang selama ini tak pernah dipertanyakan. Setelah debat berakhir, suasana aula masih menyisakan hawa panas yang tak kunjung reda. Beberapa mahasiswa masih berdiskusi sengit di lorong-lorong kampus, membicarakan keberanian Nadia yang berani menantang pendeta sekelas Pastor Markus di hadapan publik. Di satu sisi, banyak yang mengagumi ketegasannya, di sisi lain, tak sedikit yang mencibir, menuduhnya kurang ajar terhadap tokoh agama. Namun Nadia berjalan keluar aula dengan langkah tenang, matanya menatap lurus ke depan. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku tidak berdebat untuk menang, aku hanya ingin mencari kebenaran." Sementara itu, Pastor Markus duduk sendirian di ruang tamu gereja kampus. Wajahnya tampak muram, matanya kosong menatap salib di dinding. Kata-kata Nadia terus terngiang di telinganya, apakah Tuhan bisa berdoa kepada Tuhan? Hatinya bergetar, bukan karena marah, tetapi karena kegelisahan yang perlahan merayap. Ia menunduk, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati, "Tuhan, jika Engkau benar dalam wujud Kristus, kuatkan imanku. Tapi jika aku belum memahami-Mu seutuhnya, tunjukkan kebenaran-Mu." Air matanya menetes pelan, menyentuh jubah putih ungu yang kini terasa berat oleh beban keyakinan yang mulai retak. Keesokan harinya, video debat mereka viral di media sosial. Judulnya mencolok,
mahasiswi muda bikin pendeta terdiam soal ketuhanan Yesus. Ribuan komentar memenuhi kolom di bawahnya. Ada yang mendukung Nadia sebagai simbol keberanian intelektual, ada pula yang menyerangnya habis-habisan. Nadia tidak mencari popularitas, tapi kini namanya menjadi topik hangat di banyak forum lintas agama. Di kampus, beberapa dosen bahkan memintanya berbicara lagi dalam seminar tentang dialog iman dan logika. Namun tidak semua orang senang. Malam itu, ketika Nadia berjalan sendirian menuju asrama, seseorang memanggilnya dari balik pepohonan. "Kau pikir kau sudah tahu segalanya tentang Tuhan?" Suara itu berat dan tajam. Seorang pria bertubuh besar muncul dari kegelapan, mengenakan kalung salib besar di lehernya. "Kau telah menghina keyakinan kami," katanya marah. Nadia terdiam, tapi tatapannya tak goyah. "Aku tidak menghina siapapun," jawabnya pelan, "aku hanya bertanya, dan mencari kebenaran yang mungkin selama ini tersembunyi." Hening sejenak, angin malam berembus dingin, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Pria itu terdiam, lalu menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, jangan berhenti mencari," katanya akhirnya sebelum berbalik dan menghilang dalam gelap. Nadia menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu berbisik lirih, "Tuhan, siapapun Engkau, tuntunlah aku memahamimu dengan hati, bukan hanya dengan kata." Dan malam itu, perjalanan panjang menuju kebenaran baru saja dimulai, bukan lagi sekadar debat di aula, tapi pergulatan antara iman dan akal di dalam hati manusia. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Pastor Markus tidak lagi sama. Setiap kali ia berdiri di mimbar, kata-katanya terasa berat, seolah ada keraguan yang menahan lidahnya. Jemaat memperhatikan perubahan itu, pandangannya sering kosong, doanya terdengar lirih, dan khotbahnya tak lagi penuh semangat seperti dulu. Dalam diam, ia mulai membaca ulang kitab suci, mencari-cari ayat yang selama ini ia ucapkan tanpa pernah benar-benar memahami maknanya. Setiap kalimat terasa seperti cermin yang memantulkan pertanyaan Nadia waktu itu, mengguncang dasar keyakinannya yang selama ini kokoh. Sementara itu, Nadia juga mulai merasakan beban yang tak kalah berat. Popularitas mendadak yang datang setelah debat itu membuatnya kehilangan ketenangan. Di kampus, setiap langkahnya diikuti tatapan, ada yang kagum, ada yang sinis. Ia mulai bertanya-tanya, apakah yang dilakukannya benar-benar untuk mencari kebenaran, atau tanpa sadar hanya untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Dalam doanya setiap malam, Nadia meneteskan air mata. "Ya Tuhan, jangan biarkan aku menjadi sombong karena ilmu. Jika aku mencarimu, biarlah itu karena cinta, bukan karena ingin menang." Suatu sore, takdir mempertemukan mereka kembali. Di halaman belakang gereja kampus, di bawah pohon besar yang rindang, Pastor Markus duduk sendirian. Nadia yang sedang lewat berhenti, menatapnya sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. "Bapak," sapanya lembut. Pastor Markus mendongak pelan, wajahnya tampak letih namun matanya teduh. "Kau datang di waktu yang tepat, Nak," katanya pelan. "Sejak hari itu, aku tak bisa berhenti memikirkan pertanyaanmu." Nadia tertegun, tak menyangka pendeta itu akan berbicara sejujur itu. Dalam percakapan yang panjang dan penuh emosi itu, mereka berdua sama-sama menangis. Tidak lagi sebagai lawan debat, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama mencari cahaya dalam gelap. Pastor Markus mengakui, "Aku mengajar tentang Tuhan, tapi mungkin aku sendiri belum mengenalnya dengan benar." Nadia menjawab dengan suara gemetar, "Dan aku bertanya tentang Tuhan, tapi mungkin aku juga belum cukup memahami cintanya." Angin sore bertiup lembut, seolah menyeka air mata mereka yang jatuh di antara doa dan kebingungan. Dan di saat matahari perlahan tenggelam, keduanya menatap langit jingga yang berubah kemasan. Tidak ada lagi argumen, tidak ada lagi debat, hanya keheningan yang terasa suci. Dalam hati masing-masing, mereka mulai memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata, Tuhan, atau manusia. Bahwa perjalanan menuju kebenaran tidak selalu dimulai dari mimbar, tapi dari hati yang berani bertanya dan siap untuk berubah. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota. Petir menyambar,
memecah langit gelap di atas kampus yang kini tampak sunyi. Di ruang kecil gereja, Pastor Markus duduk di depan meja kayu dengan tumpukan kitab suci terbuka. Matanya sembab, air matanya jatuh tanpa henti. Ia baru saja menerima surat dari keuskupan, sebuah peringatan keras karena sikapnya yang mulai dianggap menyimpang dari doktrin gereja. Mereka menuduhnya mulai melemah dalam iman setelah pertemuan dengan Nadia. Ia menatap salib di depannya, lalu berbisik lirih, "Tuhan, apakah mencari kebenaran berarti mengkhianatimu?" Suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan, tapi hatinya bergetar, seperti ada sesuatu yang sedang bangkit dari dalam dirinya. Di sisi lain kampus, Nadia tak bisa tidur. Hujan di luar membuat pikirannya berputar-putar, mengingat pertemuan terakhirnya dengan Pastor Markus. Ada sesuatu di mata pendeta itu yang membuatnya tak tenang, campuran ketulusan dan penderitaan yang dalam. Ia lalu menulis di buku catatannya, "Kebenaran tak selalu ditemukan di tempat yang kita sangka suci, kadang justru muncul di hati yang sedang retak." Kalimat itu membuatnya menangis. Ia sadar, pencariannya bukan lagi tentang membuktikan keyakinan, tapi tentang memahami cinta Tuhan yang melampaui batas agama dan manusia. Keesokan paginya, berita mengejutkan mengguncang kampus. Pastor Markus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pendeta. Ia meninggalkan sepucuk surat terbuka yang membuat banyak orang menangis. Dalam surat itu tertulis, "Aku tidak berhenti percaya kepada Tuhan, tapi aku berhenti berpura-pura mengerti siapa Dia sepenuhnya. Aku ingin mengenalnya, bukan sekadar mengajarkannya." Surat itu menyebar cepat di media sosial dan menimbulkan kehebohan besar. Ada yang memujinya karena kejujuran, ada pula yang mencaci karena menganggapnya murtad. Nadia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes di atas kertas. Ia merasa bersalah, seolah kata-katanya di debat dulu telah mengguncang iman seseorang. Tapi di saat yang sama, ia merasakan kekuatan aneh, seolah Tuhan sedang menunjukkan bahwa kejujuran kadang memang harus lahir dari kehancuran. Sore itu, ia datang ke gereja yang kini kosong, hanya untuk menemukan Pastor Markus duduk di bangku paling depan, memandang salib tanpa jubahnya. Mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh makna. Akhirnya, Pastor Markus berkata pelan, "Terima kasih, Nak. Karena pertanyaanmu, aku akhirnya berani menatap Tuhan tanpa topeng." Nadia tersenyum sambil menahan tangis. "Bapak tidak kehilangan iman," jawabnya, "Bapak baru saja menemukannya kembali." Di luar, hujan mulai reda, dan sinar matahari menembus awan, menerangi salib di atas altar. Seolah Tuhan sendiri sedang menyinari dua jiwa yang telah melewati badai, dan kini berdiri di ambang pencerahan. Beberapa minggu setelah Pastor Markus meninggalkan gereja, suasana kampus perlahan berubah. Nama keduanya, Nadia dan Pastor Markus, kini sering disebut dalam banyak diskusi lintas agama, bukan lagi sebagai lawan debat, tetapi sebagai dua sosok yang berani menembus batas kepercayaan demi mencari makna sejati tentang Tuhan. Banyak mahasiswa yang sebelumnya skeptis kini mulai membuka diri untuk berdialog, duduk bersama tanpa saling menyalahkan. Namun di balik perubahan itu, Nadia merasa hatinya semakin berat. Ia menyadari, perjalanan spiritual ini belum selesai. Ia merasa Tuhan sedang menuntunnya ke tempat yang lebih dalam, tempat di mana iman tidak lagi dibangun di atas kata, tapi di atas kesadaran. Suatu malam, Nadia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Datanglah ke kapel tua di bukit jam 8 malam. Ada sesuatu yang harus kau dengar." Jantung Nadia berdebar keras. Ia tahu siapa pengirim pesan itu, Pastor Markus. Hujan rintik mulai turun ketika ia menapaki tangga batu menuju kapel tua itu. Pintu kayu berderit pelan saat ia mendorongnya, dan di dalam sana, terlihat Pastor Markus berdiri di depan altar, mengenakan pakaian sederhana. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang tampak tenang namun penuh kedalaman batin. "Aku akan pergi jauh," katanya perlahan. "Aku ingin menenangkan diri di biara tua di luar kota. Tapi sebelum itu, aku ingin berterima kasih." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bapak tidak perlu berterima kasih.
Saya justru merasa bersalah karena telah membuat Bapak meninggalkan segalanya. Pastor Markus tersenyum lembut. Tidak, Nak, kau tidak menghancurkan imanku, kau membangunkannya. Aku menyadari bahwa mengenal Tuhan bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang berani jujur. Kau memberiku keberanian itu. Suaranya bergetar, tapi matanya berkilat, seperti seseorang yang baru saja menemukan kedamaian setelah lama tersesat. Tiba-tiba, petir menyambar di luar, membuat cahaya lilin bergetar. Nadia menunduk, berdoa dalam hati. Ketika ia mengangkat kepala, Pastor Markus sudah berlutut di depan altar, berdoa dalam diam. Suasana kapel terasa suci, seolah waktu berhenti. Dan di tengah keheningan itu, Nadia juga ikut berlutut di sampingnya. Dua manusia berbeda keyakinan, bersujud di hadapan Tuhan yang sama, bukan untuk membuktikan siapa benar, tapi untuk bersyukur karena telah diberi kesempatan memahami bahwa cinta Tuhan melampaui batas-batas agama, dogma, dan logika. Saat mereka keluar dari kapel, hujan telah berhenti. Langit malam terbuka, memperlihatkan bulan penuh yang bersinar lembut. Pastor Markus menatap langit, lalu berkata pelan, "Mungkin inilah arti sejati dari iman, berjalan dalam gelap, tapi tetap percaya pada cahaya." Nadia tersenyum, menatap ke langit yang sama. Dan mungkin, tambahnya, Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dikenali lewat kasih. Mereka berjalan menuruni bukit dalam diam, namun langkah mereka terasa ringan, karena malam itu, bukan kemenangan yang mereka dapatkan, melainkan pencerahan yang menyentuh langit dan menyalakan cahaya baru di hati mereka. 3 bulan telah berlalu sejak malam di kapel tua itu. Kehidupan kampus perlahan kembali seperti semula, namun jejak kisah Nadia dan Pastor Markus tetap menjadi legenda yang diceritakan banyak orang. Debat yang dulu penuh ketegangan kini berubah menjadi simbol persaudaraan lintas iman. Banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang agama mulai berdiskusi, bukan untuk saling menaklukkan, melainkan untuk saling memahami. Di tengah semua perubahan itu, Nadia sering datang ke bukit tempat kapel berdiri. Ia duduk di tangga batu, menatap matahari terbenam dengan hati yang penuh rasa syukur, mengenang sosok pendeta yang telah mengajarkannya arti iman yang sesungguhnya. Suatu sore yang lembut, ketika angin berembus membawa aroma tanah basah, Nadia menerima sebuah surat tanpa nama. Tulisannya rapi, penuh makna, "Nak, aku kini berada di tempat yang damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Setiap pagi aku berdoa agar generasimu tumbuh dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Jangan berhenti mencari kebenaran, karena di setiap pencarian itulah Tuhan bersembunyi." Air mata Nadia jatuh membasahi kertas itu. Ia tahu, hanya satu orang yang bisa menulis dengan ketulusan seperti itu, Pastor Markus. Hari demi hari berlalu, namun kata-kata itu terus hidup di dalam dirinya. Nadia mulai aktif memimpin komunitas lintas agama di kampus, mengajak mahasiswa dari berbagai kepercayaan untuk berbagi kisah spiritual mereka tanpa rasa takut. Dalam setiap forum, ia selalu mengingatkan, kita berbeda cara berdoa, tapi kita semua menghadap kepada Tuhan yang sama, yang melihat hati, bukan simbol. Suaranya lembut, namun setiap kata menembus dinding ego dan kebencian, menggugah banyak jiwa yang haus akan kedamaian. Suatu hari, saat senja memeluk langit dengan warna keemasan, Nadia berdiri di depan kapel yang kini tampak sepi. Ia menutup matanya, membiarkan angin menyentuh wajahnya dengan lembut. Di hatinya, ia berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, karena telah mempertemukanku dengan seorang hamba-Mu yang membuatku mengenal-Mu lebih dekat. Lindungilah dia, dimanapun ia berada." Dan entah mengapa, di detik itu, ia merasa kehadiran Pastor Markus begitu dekat, seolah suara doanya ikut bergaung di antara gemuruh angin dan cahaya senja yang kian meredup. Ketika langit perlahan berubah gelap, lonceng kapal berdentang 3 kali, memecah keheningan. Nadia menatap ke arah salib yang memantulkan cahaya terakhir matahari. Perjalanan belum berakhir, gumamnya, senyum tipis terukir di wajahnya. Tuhan masih menulis bab berikutnya di hatiku. Ia pun melangkah turun dari bukit dengan langkah ringan, meninggalkan jejak yang akan dikenang banyak orang,
bukan sebagai mahasiswi yang berdebat dengan pendeta, tapi sebagai seorang pencari kebenaran yang menemukan Tuhan di antara cinta, logika, dan keberanian untuk bertanya. Waktu terus berjalan, dan musim pun berganti. Setahun sudah berlalu sejak pertemuan terakhir Nadia dan Pastor Markus di kapel tua di atas bukit itu. Kehidupan Nadia kini penuh warna, ia bukan lagi sekadar mahasiswi, melainkan sosok yang dikenal luas karena keberaniannya menjembatani dialog lintas iman. Namun, di balik setiap senyumnya, masih tersisa kerinduan mendalam kepada seseorang yang telah membuka matanya tentang makna iman sejati. Setiap kali ia melihat salib di kejauhan, atau mendengar lonceng gereja berdentang, kenangan tentang Pastor Markus kembali hidup, suara lembutnya, tatapan matanya yang teduh, dan doa yang ia ucapkan di bawah cahaya lilin malam itu. Suatu pagi, Nadia mendapat kabar mengejutkan dari seorang biarawati tua yang datang ke kampus. Dengan wajah sendu, wanita itu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil padanya. "Ini peninggalan dari Pastor Markus," katanya pelan. "Beliau menitipkannya sebelum berpulang 2 minggu lalu." Dunia seakan berhenti berputar bagi Nadia. Tangannya bergetar saat membuka kotak itu, di dalamnya terdapat salib kayu sederhana, satu surat bertuliskan tangan, dan sehelai kain ungu lusuh, jubah kecil yang dulu sering dikenakan Pastor Markus saat berkhotbah. Surat itu dimulai dengan kalimat yang membuat air matanya mengalir deras, "Nak, jika surat ini sampai padamu, berarti aku sudah pulang, bukan ke dunia ini, tapi ke tempat di mana semua pertanyaan akhirnya menemukan jawaban." Dalam suratnya, Pastor Markus menulis panjang tentang perjalanan spiritualnya, bagaimana pertemuannya dengan Nadia telah mengguncang tapi juga menyembuhkan hatinya. Ia menulis, "Aku belajar bahwa iman bukan tembok yang harus dijaga, melainkan jendela yang harus dibuka. Karena hanya dengan membuka hati, kita bisa melihat wajah Tuhan dari segala arah." Nadia memeluk surat itu erat, menangis tanpa suara. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis syukur karena telah menjadi bagian dari perjalanan seorang manusia yang begitu tulus mencari cahaya. Sore harinya, Nadia mendaki bukit kapel untuk terakhir kalinya. Langit berwarna oranye keemasan, angin berhembus lembut membawa aroma rumput basah. Ia menaruh salib kayu dan jubah ungu itu di altar kecil kapel, lalu menunduk berdoa. "Tuhan, Engkau telah memanggil hamba-Mu pulang. Tapi ajaran dan kasih-Nya masih hidup di hati banyak orang. Izinkan aku melanjutkan langkahnya, bukan untuk membuktikan siapa benar, tapi untuk mengajarkan cinta yang Kau tanamkan dalam setiap jiwa." Di luar, burung-burung terbang rendah, seolah ikut mengantarkan doa itu ke langit. Saat Nadia berdiri, sinar matahari terakhir menembus kaca kapel, jatuh tepat ke wajahnya. Cahaya itu hangat, menenangkan, seperti pelukan dari langit. Ia menatap ke atas dan berbisik, "Selamat jalan, Bapak Markus, doa dan cahaya Anda tidak akan padam." Dan saat lonceng kapel berdentang lembut menandai senja, Nadia tahu, perjalanan spiritual mereka memang telah berakhir, tetapi kisah tentang pencarian kebenaran dan cinta Tuhan yang melampaui batas akan terus hidup di setiap hati yang berani bertanya dan tetap percaya pada cahaya. Setelah kepergian Pastor Markus, hidup Nadia berubah selamanya. Ia tak lagi sekadar pencari kebenaran, kini ia menjadi pembawa cahaya bagi banyak jiwa yang haus akan kedamaian. Dari kampus kecil tempat debat mereka dulu berlangsung, Nadia mulai menulis buku berjudul "Tuhan di Antara Kita", kisah tentang perjalanan spiritualnya bersama sang pendeta yang kini telah tiada. Buku itu bukan sekadar kisah pribadi, tetapi seruan agar manusia berhenti saling menuding dalam nama agama dan mulai mendengarkan suara kasih di dalam hati. Saat buku itu terbit, dunia kampus dan media sosial kembali heboh, tapi kali ini bukan karena perdebatan, melainkan karena pesan kedamaian yang mengguncang hati banyak orang. Suatu sore, Nadia diundang berbicara di sebuah forum internasional lintas agama di Jakarta. Aula besar itu penuh sesak, dipenuhi pemuka agama, mahasiswa, dan masyarakat dari berbagai keyakinan. Ketika ia naik ke podium, suasana hening total. Dengan suara bergetar namun mantap, ia membuka pidatonya, "Saya pernah berdebat dengan seorang pendeta besar.
Tapi dari perdebatan itulah saya belajar, bahwa Tuhan tidak pernah ingin kita menang atas orang lain, Dia ingin kita menang atas ego kita sendiri. Ucapan itu disambut tepuk tangan panjang, namun Nadia menunduk, air mata jatuh pelan di pipinya. "Bapak Markus," gumamnya dalam hati, "ini semua berkat-Mu." Usai acara, seorang pria muda menghampirinya. Ia mengenakan kalung salib dan menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Saya dulu murid Pastor Markus," katanya lirih. "Beliau selalu menyebut nama Anda dalam doanya sebelum meninggal. Ia bilang, jika aku tak sempat menyatukan dunia lewat khotbahku, mungkin gadis itu yang akan melanjutkannya." Nadia tak mampu menahan tangis. Ia menggenggam tangan pria itu erat-erat dan berjanji dalam hati, bahwa cahaya yang pernah dinyalakan Pastor Markus tidak akan pernah padam. Beberapa bulan kemudian, Nadia mendirikan sebuah lembaga bernama Cahaya Langit, tempat anak muda dari berbagai agama berdiskusi dan berbagi tentang spiritualitas tanpa rasa takut. Setiap sudut ruangan dihiasi kutipan dari kitab suci berbagai kepercayaan, dan di tengahnya berdiri sebuah salib kayu kecil, salib peninggalan Pastor Markus. Di bawahnya tertulis kalimat yang ia ukir sendiri, "Kebenaran bukan untuk dimenangkan, tetapi untuk diterangi bersama." Setiap kali Nadia menatap salib itu, ia selalu merasa kehadiran gurunya masih ada, bukan di bumi, tapi di cahaya yang membimbing langkah setiap orang yang tulus mencari Tuhan. Pada suatu malam yang sunyi, Nadia berdiri di balkon asramanya, menatap langit penuh bintang. Angin berembus lembut, membawa aroma hujan yang jauh di ufuk barat. Ia tersenyum, menutup matanya, dan berdoa dalam hati. "Tuhan, terima kasih karena telah mempertemukanku dengan seseorang yang mengajarkanku cara mencintai-Mu tanpa batas." Saat itu juga, kilatan cahaya melintas di langit, membelah awan dengan lembut, seperti isyarat bahwa doa itu telah sampai. Dan di dada Nadia, ia tahu, warisan cahaya itu kini menjadi miliknya, untuk diteruskan kepada dunia. Senja terakhir di bukit itu menjadi saksi perjalanan panjang antara keyakinan, pencarian, dan kasih. Nadia berdiri di bawah langit yang memerah, membiarkan angin sore membelai wajahnya. Ia menatap ke arah salib kayu yang dulu begitu asing baginya, kini menjadi simbol damai dan pengertian. Dalam hati, ia tahu, bahwa perjuangannya bersama Pastor Markus bukan sekadar debat dua keyakinan, tapi perjalanan dua jiwa yang sama-sama mencari wajah Tuhan di antara luka dan logika. Segala pertentangan, air mata, dan kebimbangan telah berbuah menjadi kebijaksanaan yang akan ia bawa seumur hidupnya. Malam itu, Nadia menulis di buku hariannya, "Iman tidak pernah bisa dipaksa." Ia tumbuh dalam hati yang berani bertanya dan berani mendengar. "Aku telah menemukan Tuhan, bukan hanya di dalam agama, tapi di dalam setiap kebaikan yang tulus." Ia menutup buku itu dengan senyum damai. Tidak lagi ada kebencian, tidak lagi ada perdebatan, hanya cinta yang berdiam di relung hatinya. Ia tahu bahwa Pastor Markus telah menyelesaikan tugasnya, dan kini giliran dirinya untuk melanjutkan misi itu, menyebarkan cahaya kasih kepada dunia yang haus akan pengertian. Beberapa tahun kemudian, di tempat yang sama, puluhan orang dari berbagai agama berkumpul. Di tengah mereka berdiri Nadia, kini dikenal sebagai perempuan cahaya, tokoh muda lintas iman yang menyatukan banyak hati. Ia berbicara di hadapan mereka, suaranya lembut namun tegas, "Kita semua berbeda, tapi kita tidak pernah benar-benar terpisah. Cinta adalah bahasa yang dimengerti oleh semua hati, dan Tuhan adalah sumber cinta itu." Semua hadirin terdiam, sebagian meneteskan air mata. Di antara gemuruh tepuk tangan, Nadia menatap ke langit, seolah bayangan Pastor Markus tersenyum dari balik cahaya senja. Ketika malam turun, Nadia berdoa di altar kapel itu. Ia menunduk dan berbisik, "Ya Tuhan, terima kasih atas perjalanan ini. Terima kasih karena Engkau mempertemukanku dengan seorang guru yang mengajariku untuk tidak berhenti mencari. Jadikanlah setiap kata yang pernah kami ucapkan menjadi cahaya bagi mereka yang masih berjalan dalam gelap. Dan jika suatu hari aku jatuh, biarlah kenangan ini menjadi tangan yang mengangkatku kembali menuju-Mu." Lilin di altar bergetar lembut,
seolah mengamini doanya. Dan untuk kalian semua, penonton setia kisah ini, terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang Nadia dan Pastor Markus hingga akhir. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi, tetapi belajar memahami. Semoga hati kita selalu dijaga agar tetap lembut, pikiran kita terbuka untuk kebenaran, dan iman kita tumbuh dalam kasih yang sejati. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah kami manusia yang mencintai tanpa membenci, yang berdialog tanpa meninggikan diri, dan yang beriman tanpa menolak keberagaman. Limpahkan kedamaian-Mu kepada setiap hati yang mencari cahaya-Mu. Terima kasih telah menonton dan menyertai kisah ini. Semoga Tuhan memberkati kalian semua, sampai kita bertemu di kisah berikutnya.